Pemirsa, sejauh mana efektivitas work from home dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dan sejauh mana perlindungan pekerja dari ancaman terdampak COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauzia. Selamat sore, Bu Menteri. Selamat sore. Ya, dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemenaker, seberapa efektif work from home ini bisa memutus penyebaran COVID-19? Saya kira kebijakan bekerja dari rumah merupakan langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintah agar penyebaran virus corona atau COVID-19 ini dapat diminimalisir. Kebijakan ini diambil karena periode laten virus COVID-19 terjadi antara 2 sampai 10 hari, dapat menjadi petunjuk gejala awal klinis terjadi di antara waktu karantina 14 hari. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari seluruh masyarakat mengenai tujuan dari work from home ini, di mana mereka sebenarnya dapat tetap bekerja walaupun di rumah, dan sekali lagi work from home bukan liburan. Ini saya perlu tekankan sekali lagi. Baik, Bu Menteri, tidak semua perusahaan bisa menerapkan work from home. Nah, bagaimana kemudian bagi perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menerapkan work from home ini, pemerintah dalam hal ini Kemenaker mendorong komitmen dari perusahaan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan terhadap bagi para pekerjanya? Sejak tanggal 17 Maret 2020, saya telah mengeluarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Ini sebagai dasar bagi gubernur yang diteruskan kepada bupati wali kota agar melakukan upaya pencegahan, penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja. Jadi kita mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha. Jadi memang kita melihat belum semua perusahaan melakukan work from home karena memang ada jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan di rumah. Nah, terhadap hal ini. Ya, Bu Menteri, untuk surat edarannya sendiri, ini sifatnya apakah mengikat hanya untuk internal pemerintah? Bagaimana dengan pengusaha ataupun perusahaan? Surat ini bukan mengikat kepada internal pemerintah. Surat edaran ini mengikat kepada seluruh perusahaan-perusahaan. Kami menyampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan mengenai perlindungan pekerja dan kelangsungan usahanya. Artinya surat edaran ini tidak dikhususkan pada kepala daerah, tapi juga perusahaan harus kemudian berkomitmen untuk melindungi para pekerjanya, terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Iya, jadi surat edaran ini bukan untuk gubernurnya. Gubernur kita minta menyampaikan kepada perusahaan-perusahaannya untuk melakukan langkah-langkah pencegahannya. Oke, bagaimana kemudian lagi-lagi mengawasi perusahaan untuk kemudian siap dengan rencana kesiapsiagaan untuk pandemi COVID-19 ini, terutama mungkin treatment-treatment terhadap para pekerja yang terdampak COVID-19? Saya kira kita meminta kepada Dinas Tenagakerjaan melalui pengawas untuk melakukan pemantauan secara langsung kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kami menyadari belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, besok kami akan membuka posko K3 Corona pada Sisnaker Kemenaker yang tujuannya adalah untuk sarana informasi dan konsultasi terhadap permasalahan K3 terkait COVID-19 di perusahaan. Jadi ini salah satu cara kami untuk melakukan pemantauan secara langsung bagaimana perusahaan-perusahaan menerapkan perlindungan kepada pekerjanya. Oke, Bu Menteri, pertanyaan terakhir mengenai pernyataan Presiden sore tadi yang mengatakan ada insentif khusus bagi pekerja informal maupun formal. Nah, skema yang disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja seperti apa dan bagaimana kerjasama dengan lintas kementerian ataupun lembaga yang lain? Ya, di antara program memberikan perlindungan kepada pekerja yang terdampak COVID-19 ini, pemberian pelatihan vokasi secara online, kemudian ada safety net buat mereka, buat pekerja formal yang
pekerja formal yang ter-PHK itu nanti kita akan cover melalui pelatihan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan karena mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian bagi pekerja formal yang dirumahkan, kami akan memberikan pelatihan kepada mereka, kemudian memberikan safety net kepada mereka. Sekarang dalam proses pendataan, kemudian juga pekerja informal, pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga cukup luas dampaknya dialami oleh mereka. Baik, terima kasih Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia telah bergabung sama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.